Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus itu menolong setiap kami, memulihkan setiap kami. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau lebih dari segalanya atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap tinggikan Engkau. Haleluya. Kasih-Mu Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatan. Yang
bersyukur punya Allah seperti-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Yesus, Yesus. Kalau kami kuat sampai hari ini Tuhan, bukan karena kekayaan yang kami miliki, bukan karena tata atau kuasa yang kami punya, tapi semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Karena ada Roh penolong untuk setiap kami, sehingga kami tetap kuat sampai saat ini. Terus pegang setiap tangan kami Tuhan. Terus pegang setiap hidup kami, agar kami tetap berjalan dalam kebenaran. Kami tetap berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Mari angkat setiap hatimu padamu. Sore hari ini pegang setiap kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari
tak dapat jalan sendiri. Hari Roh-Mu malam hari ini mencurahkan setiap kami. Hari Roh-Mu jamah setiap kami malam hari. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari sore hari ini yang rindu, biar Tuhan memegang setiap hidup kita, merangkak setiap tangan-Mu. Malam hari ini biarlah pencurahan Roh-Nya atas setiap kita, terus menjamah setiap kita malam hari ini. Mari katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Katakan, setiap hari kami tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah Roh-Mu terus menopang setiap kami Tuhan. Lama-lama sikit ini bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Katakan dengan iman-Mu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Mari nyatakan, kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Mari sembah Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Ku beri syukur dalam simfoni Engkau adalah Allah kami, Engkau Allah yang dahsyat. Mari yang siap lebih lagi tinggikan Tuhan bersama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya Yesus. Menerangi jalan, katakan perisai iman. Perisai iman di setiap waktu, amin. Lindungiku dari
depanmu, samping kiri, samping kananmu. Katakan bahwa minyak baru akan dicurahkan. Minyak baru tercurah. Amin. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya Tuhan. Sebab kami percaya Roh-Mu tercurah atas setiap kami malam hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan, Roh Kudus tercurah bagi gereja. Kami percaya. Mari yang percaya hari ini katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. We believe in you Jesus. Belenggu dosa kami bongkarkan. Mari bersorak meriah. Katakan, hey, anggur baru tercurah dalam bumi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Mari umat Tuhan saja katakan anggur baru. Come on. Anggur baru tercurah. Amin. Lebih keras lagi katakan. Lebih keras lagi katakan minyak baru. Amin. Mari bersama. Anggur baru. Memenuhi umatnya dengan sukacita. Bersukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Kami percaya. Nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Haleluya. 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 Mari silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa anggur yang baru, minyak yang baru sudah tercurah atas setiap kami. Karena itu kami tidak akan takut dan gentar. Kami percaya bahwa sepanjang hidup kami, Tuhan akan menolong setiap kami. Walaupun Engkau belum langsung menjawab setiap doa kami, tapi kami percaya ada waktu yang tepat yang akan Kau sediakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh kami percaya. Mari katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
yang mungkin oleh karena percaya. Yesus menjawab lebih dari yang berdoa. Mari percaya. Yesus menjawab lebih dari yang berdoa. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari yang percaya katakan, Yesus kau mendengar lebih dari yang berdoa. Yesus menjawab lebih dari yang di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Saya percaya Tuhan mau berikan Roh yang hidup, Engkau menolong setiap kami. Di waktu yang tepat Engkau akan menolong setiap permasalahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari dengan imanmu angkat. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Bersyukur pada malam hari ini kalau kami boleh menaikkan puji-pujian, pengagungan kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami dan pakai hamba-Mu juga untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Berkati setiap kami, urapi kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami untuk kami tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya senang sekali saya boleh berada menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita melimpah dan berkat-berkat dari Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan saudara-saudaraku. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dengan judul Semangat Tak Tergoyahkan. Bagaimana kita punya semangat yang tak tergoyahkan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan sungguh dahsyat bagi setiap kita. Menanti adalah hal yang menjemukan dan ada banyak orang yang tidak menyukainya. Tetapi menanti dengan penuh harapan pada Tuhan adalah indah. Menanti dalam bahasa Ibraninya adalah kafah, yang artinya menanti dengan penuh keyakinan atau menanti dengan kepastian, penuh dengan kepastian. Kita punya keyakinan karena kita menanti di dalam Tuhan. Katakan amin. Di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31 ini, ya ini berbicara bagaimana bangsa Israel ya akan dihukum oleh Allah
dan nantinya akan dibuang ke negeri Babel. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberitahukan atau memberikan nubuatan atas apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Ya, dalam penantian kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebab besok, lusa, seminggu, setahun, ya sebulan dan setahun akan datang. Kita nggak akan pernah tahu. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Hidup kita di bumi ini memiliki musim kehidupan, saudara-saudara. Yang saya maksudkan bukan musim hujan yang sekarang ini terjadi, ya, karena musim hujan beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu yang mengakibatkan di daerah Malang Selatan dan sekitarnya terjadi bencana-bencana alam, ya, banjir bandang yang menghanyutkan rumah-rumah dan menghanyutkan dan merusak juga tempat-tempat ibadah. Ya, banyak orang-orang yang berkesusahan karena terjadi bencana alam. Ya, bukan ini yang saya maksudkan, bukan musim hujan atau musim panas, musim salju atau musim semi dalam perikop ini. Yang saya maksudkan dalam kehidupan kita, di mana kita akan selalu ada di dalam masa-masa yang penuh dengan sukacita. Ya, di mana kita itu kadang-kadang dan seringkali mengalami, ya, sukacita, namun ada juga kita di mana kita mengalami kesedihan, kekecewaan, mengalami masa suram, ya, dan dalam kenyataan yang ada, ya, dapat membuat seseorang kehilangan semangat dan gak berdaya lagi. Kehilangan semangat, kondisi ini akan mewarnai perjalanan hidup manusia. Ya, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya masa sulit, masa sukar. Ya. Lalu bagaimana agar semangat kita tetap tak tergoyahkan? Yang pertama, ya, ingat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan jalannya. Yesaya 40 ayat 4 dikatakan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya, Dia Allah, ya, akan menutupi setiap lembah dan meratakan setiap bukit yang tinggi dan tanah yang berlekuk-lekuk itu akan diratakan, dibuat dataran yang rata, ya, untuk kita bisa melewati, untuk kita bisa menghadapi situasi kondisi saat itu, ya, yang dirasakan, yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan tentu tahu, Tuhan tentu memperhatikan umatnya, memperhatikan bangsa yang dikasihinya. Dia tahu situasi dan kondisi bangsa Israel saat itu. Kalau Tuhan tahu kondisi dan situasi keadaan yang dialami bangsa Israel waktu dulu, ya, Tuhan pun tahu dan Tuhan pun mengerti dan Tuhan pun ada di tengah-tengah kita, memperhatikan hidup kita. Ya, sebab itu, ya, walau kita sering mengalami dalam kondisi yang terjepit, suasana yang
kurang baik, dalam masa-masa kesulitan dan kesukaran hidup, kita sering berteriak dan bertanya kepada Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Kok rasanya Tuhan gak menolong kita? Kok rasanya Tuhan berdiam diri, gak mendengar doa-doa kita? Ya, seperti bangsa Israel waktu itu menyerukan atau berseru-seru, berteriak kepada Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Ya, ketika Tuhan tidak berbicara, ya sepertinya Tuhan itu berdiam diri, saudara-saudaraku. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Allah yang berkuasa. Di dalam ayat 28 dikatakan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang kekal. Ia tidak lelah dan ia tidak menjadi lesu. Tak terduga pengertiannya. Sehingga Allah tidak mungkin, ya, Allah gak mungkin, bukan Allah yang gak sanggup untuk menolong kita. Tuhan pasti sanggup dengan campur tangannya dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Saat kita datang berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan pun datang dan Tuhan menolong kita. Campur tangan Tuhan menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Namun manusia selalu banyak keinginan-keinginannya. Ya, namun Tuhan juga berhikmat. Tuhan Allah yang penuh dengan hikmat, mempunyai keinginan-keinginan yang berbeda dengan manusia. Ya, sebab itu mari kita dengan penuh keyakinan pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, kita akan tenang karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Sebab Tuhan juga meratakan jalan buat kita, lembah-lembah yang curam, bukit-bukit yang tinggi akan diratakan bagi kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, Tuhan itu artinya kalau Tuhan meratakan bukit-bukit yang tinggi, lembah-lembah yang curam, itu artinya Allah ada di dalam segala situasi dan kondisi kita. Dia menolong ya persoalan kita, masalah kita, pergumulan kita. Tuhan ada dan siap sedia untuk menolong kita. Hari-hari ini nantikanlah Tuhan menyiapkan jalan bagi kita. Percayalah dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan yang akan mendapatkan kekuatan baru. Yang kedua, bagaimana punya iman yang tak tergoyahkan. Kita harus berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau memberitahukan, memberikan kekuatan kepada kita. Yesaya 41 ayat 1a. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Tuhan ingin memberikan kekuatan pada orang-orang yang lelah dan yang tiada daya. Tapi kalau kita merasa kuat, ya, maka susahlah firman Tuhan ya untuk bisa kita terima. Kalau kita merasa sudah bisa, maka firman itu akan mental, gak bisa masuk dalam pikiran dan hati kita, gak bisa terserap oleh pikiran dan hati kita, bahkan terpental, bahkan meninggalkan kita, tidak bisa kita terapkan dalam hidup kita. Namun bagi mereka yang sungguh-sungguh merasa lemah dan butuh kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan melalui firman-Nya akan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang menaruh hatinya, percayanya kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan firman-Nya bagi setiap
orang-orang yang berserah kepadanya. Manusia cenderung sombong dan ingin selalu in control, artinya ingin selalu berkuasa atau menguasai, merasa dirinya kuat dan selalu melakukan yang dia bisa. Tetapi ujung-ujungnya di saat-saat yang genting, di saat-saat yang kepepet dan terjepit manusia, dalam segala kesukarannya, mau gak mau mereka mencari Tuhan. Kiranya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan biarlah kita mau merendahkan hati, membuka telinga kita, dijauhkan kita dari kesombongan, dari keangkuhan diri. Tapi biarlah hidup kita senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan dengan tidak menyombongkan diri, dengan tidak keangkuh terhadap orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya kita harus menenangkan hati kita, dan berdiam diri dan belajar mendengar suara Tuhan. Di tengah penantian Tuhan ingin memberikan kekuatan pada kita, tapi kita mesti berdiam diri, saudara-saudara. Berdiam diri itu artinya kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal yang lain, tapi datang kepada Tuhan, fokus pada Tuhan, Sang Pencipta kita, dan menenangkan hati kita. Kita cari wajah Tuhan, kita cari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan maui. Dengan berdiam diri bukan berarti kita enggak melakukan apa-apa, tapi kita harus melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, agar tetap fokus di dalam Tuhan, karena kita akan mendapatkan jawaban-jawaban doa kita. Ngomong-ngomong soal jawaban doa kita, tetap kita berdiam diri serta fokus pada kehendak Tuhan, kepada suara Tuhan. Karena itu akan memberikan kepuasan batin kita. Kalau kepuasan itu bisa kita dapatkan, dan kepuasan itu maksud saya hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang akan memuaskan dan memberikan sukacita di tengah penantian. Dan di dalam situasi apapun juga, kita harus melekat pada Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan pasti punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan itulah kita bisa terus mendapatkan kekuatan dan jalan keluar. Katakan amin. Kalau kita sudah ditolong Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan, maka kita harus menguatkan satu sama lain. Kita terutama yang saudara-saudara kita yang terdekat, kita harus menguatkan mereka. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, ceritakan, saksikan bahwa kita sudah ditolong Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Memang hari-hari ini bukanlah hari-hari yang lebih gampang atau gampang untuk kita bisa menghidupi kenyataan-kenyataan di hidup kita hari-hari ini. Hari-hari kita yang kita lalui itu adalah hari-hari yang sulit. Tapi saya percaya dan yakin orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ada jalan keluar yang baru. Tetapi kita harus tetap bersemangat. Kita harus tidak tergoyahkan oleh tipuan-tipuan keadaan, tipuan-tipuan yang menggiurkan, yang bisa meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Hari-hari ini saya mau katakan bahwa setiap kita harus tetap
tekun di dalam Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk merenungkan, membaca firman Tuhan, untuk tidak datang hanya setiap hari Minggu saja, tetapi setiap saat ataupun diadakan persekutuan-persekutuan, kita juga bisa hadir di sana. Ya, tidak berpuas diri dengan keadaan yang ada sekarang ini. Mungkin saudara-saudaraku hari ini merasa aku bisa, aku berhasil dan aku sukses di dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam apapun juga. Tapi percayalah, ketika Tuhan itu, semua itu adalah kebaikan Tuhan, semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudaraku. Tetaplah taat dengan iman saudara, agar iman saudara tidak tergoyahkan. Yang ketiga, ya, kita harus percaya janji Tuhan. Yesaya 38 ayat 5 sampai 7. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Kita baris bawahi di ayat 7 ini. Ya, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Ya, tetap percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara-saudaraku. Dalam Yesaya pasal 38 ini dikisahkan Raja Hizkia yang sakit lalu disembuhkan dan mendapatkan janji Tuhan, yaitu diperpanjang umurnya selama 15 tahun lagi. Ya, sungguh luar biasa. Ya, Hizkia ini mempunyai arti Yahweh adalah kekuatanku. Raja Hizkia adalah keturunan raja kerajaan Yehuda. Ya, apa saja yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Hizkia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala. Ia menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai saat itu bangsa Israel tetap membakar korban bakaran bagi patung tembaga buatan Musa itu, ya, sehingga itu bisa menyakitkan hati Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Ya, Raja Hizkia menghancurkan semua berhala-berhala. Namun Raja Hizkia juga berbeda dengan raja-raja Yehuda yang sebelum dan sesudahnya, dan tidak ada lagi, ya, di Alkitab dicatat dan dikatakan, dan tidak ada lagi raja yang sama, Raja Israel maksud saya, ya. Raja Yehuda atau Raja Israel itu yang tidak ada yang sama seperti dia. Dia adalah raja yang baik. Hizkia adalah raja yang setia melayani Tuhan. Raja Hizkia juga mentahirkan bait suci, rumah Tuhan ditahirkan. Ya. Hizkia mempersembahkan korban bagi Tuhan dan merayakan hari Paskah yang sudah beratus-ratus tahun tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Dia adalah raja yang baik, yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk padanya. Ia mengalahkan Filistin dan memusnahkan daerah-daerah Filistin. Apalagi tentang
Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Ketika Raja Hizkia selesai berdoa kepada Allah, maka datanglah Nabi Yesaya dan menyampaikan pesan kepadanya. Begini kata Nabi Yesaya, Raja Asyur tidak akan masuk ke Yerusalem. Ya, tak seorang pun dari prajurit-prajuritnya akan datang sekalipun hanya untuk mendekatinya. Ya, tidak akan bisa masuk ke Yerusalem dan tidak bisa mendekat kepada Yerusalem. Mereka tidak akan bisa menembakkan atau memanahkan satu anak panah pun kepada orang-orang Israel. Allah telah mengutus malaikatnya itu dan membunuh 185 prajurit-prajurit, 185.000 maksud saya, 185.000 prajurit-prajurit kerajaan Asyur. Dan Raja Asyur pun menyerah kepada Raja Hizkia dan ia pulang, ya, Raja Asyur pulang ke negerinya. Ya, di kesuksesannya Raja Hizkia, di kehidupan Raja Hizkia itu yang di dalam kesuksesannya, maksud saya, ini menjadi teladan bagi kita bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Tetapi masih ada kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri Hizkia. Ya, namun Hizkia juga jatuh dalam kesombongannya, yaitu setelah mendapat kemenangan dari Asyur, ya. Dan nama Hizkia menjadi terkenal dan menjadi termasyhur, diagung-agungkan oleh bangsa-bangsa sehingga Tuhan memperingatkan Raja Hizkia. Ya, melalui peringatannya ia menjadi sakit dan sakit penyakit diderita oleh Raja Hizkia. Ketika Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, Allah berfirman kepadanya melalui Nabi Yesaya utusannya agar ia menyelesaikan segala urusannya sebab ia akan mati. Oh, sangat ketakutan Raja Hizkia, sangat sedih hatinya ketika Nabi Yesaya mengungkapkan dan memberitahukan kehendak Tuhan kepada Raja Hizkia. Tapi Raja Hizkia berdoa datang kepada Tuhan dan Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok atau ke dinding, menangis dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan nyawanya, agar Tuhan tidak mengambil nyawanya dan dia dapat hidup kembali. Karena ia tahu kalau ia akan mati. Saat itu sakitnya tidak bisa disembuhkan. Ya, katanya di dalam Yesaya 38 ayat 16. Ya, kita akan baca Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Ya, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ya, Raja Hizkia menangis kepada Tuhan dan air matanya mungkin sampai meleleh. Ya, namun Tuhan adalah penuh kasih, Allah yang penuh kasih. Allah yang tahu bahwa apa yang sudah diperbuat Hizkia berbeda dengan ayahnya Raja Ahaz dan juga berbeda dengan anaknya, ya, yang namanya Manasya. Ya, Raja Hizkia berbeda dengan raja-raja yang sesudahnya dan raja-raja yang sebelumnya. Raja Hizkia sangat mengasihi Tuhan. Ya, Raja Hizkia hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab itu Tuhan mendengar doa Hizkia dan Allah menyampaikan pesan kepada Yesaya, katanya, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Hizkia disembuhkan dan diperpanjang umurnya sampai 15 tahun lagi.
Wow, luar biasa saudara-saudaraku. Ya saudara, saya mau bersaksi dan saya mendapatkan firman ini dari Bapak Gembala kita, Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku dan buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ketika itu saya sakit COVID-19, saudara-saudaraku, saya diberikan kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan, dan ayat ini sangat menguatkan iman percaya saya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa saya diselamatkan, dan sampai saat ini saya boleh ada di hadapan saudara-saudaraku untuk memberitakan Injil, dan biarlah Tuhan memakainya lebih lagi. Bersyukur pada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib. Yesaya 38 ayat 16 ini. Iman pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Sebab dialah yang menyembuhkan sakit kita. Dia yang memulihkan hidup kita. Saudara mau disembuhkan oleh Tuhan, saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, mari datang kepada Tuhan, mari sujud menyembah pada Tuhan, dan berikan hatimu, bukalah hatimu untuk menerima jamahan dan lawatan Tuhan, sehingga engkau disembuhkan, sehingga engkau dipulihkan dari segala masalah dan dari segala pergumulan hidupmu. Dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tak tergoyahkan, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Haleluya, percayalah janji Tuhan. Yesaya 38 ayat 7. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesaya 38 ayat 18. Yesaya 38 ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Orang yang mati tidak dapat terhubung dengan Tuhan, ya tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, karena maut tidak dapat memuji-muji Allah. Ya, orang-orang yang turun ke liang kubur adalah orang-orang yang mati, tidak dapat menanti-nantikan kasih setia Tuhan. Beruntung kita masih hidup, dan beruntung kita masih punya kesempatan untuk mengucap syukur pada Tuhan dan menantikan janji-janji Tuhan. Haleluya. Nantikanlah Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan akan meneguhkan iman kita. Tuhan akan menolong, bahkan memegang tangan kita dalam menghadapi masalah dan segala persoalan hidup kita, masa-masa sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, semestinya tidak menggoyahkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan, ya, tidak menjadikan kita lemah, tidak menjadikan kita loyo, tidak menjadikan kita lesu, tetapi masalah-masalah itu boleh datang dan menghampiri kita. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, apabila kita melakukan ketiga kebenaran firman Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, Tuhan sudah mempersiapkan jalan bagi kita. Yang kedua, berdiam diri, ya, serta mendengarkan suara Tuhan. Yang ketiga, percaya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara. Maka kita akan bersemangat dan iman kita tidak akan tergoyahkan lagi, bahkan menghadapi berbagai persoalan hidup, ya, yang berat sekalipun. Firman Tuhan mencatat, Tuhan akan menguatkan orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, Tuhan akan memberikan semangat kepada yang tidak berdaya dan letih lesu. Tuhan memberikan kita kekuatan baru
setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Allah yang hidup, Engkau Allah yang punya segalanya. Langit dan bumi Engkau telah ciptakan, cakrawala dan segala isinya. Tuhan, Engkau telah ciptakan semua. Kami datang padamu, kami bersyukur padamu buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami. Kiranya firman-Mu itu semakin hari, semakin menguatkan iman percaya kami tetap tak tergoyahkan. Karena Tuhan, Engkau Allah yang sudah mempersiapkan jalan-Mu untuk kami lewati, untuk kami lalui. Kami akan berdiam diri untuk mendengar kebenaran-Mu Tuhan, untuk mendengar sabda-Mu Tuhan, kemana kami akan melangkahkan kaki kami, di mana kami harus berjalan. Tuhan, bersyukur padamu buat semua janji-janji-Mu yang sudah Kau genapi dalam hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan, pegang kami Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami semakin bersemangat dan iman kami semakin tak tergoyahkan menghadapi masalah-masalah yang datang untuk kami hadapi Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, Kau memberkati gereja-Mu di sini, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, memberkati Bapak Ibu Gembala kami, serta anak-anaknya, memberkati dalam setiap kehidupannya. Tangan kuasa-Mu akan menyertai, menolong dan memberikan hikmat urapan surgawi, akan menuntun di jalan-Mu untuk mengembalakan, membawa jiwa-jiwa yang begitu banyak Tuhan, untuk mereka boleh tetap beribadah, berkeyakinan, iman, percaya mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bersatu hati, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden di dalam kepemimpinannya. Kiranya Tuhan Engkau memberi hikmat, Engkau berkuasa atasnya, dan biarlah segala keputusan-keputusan yang diambilnya, biarlah dengan dari-Mu saja Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa, baik di daerah maupun tingkat 1 maupun tingkat 2, dan TNI, Polri, tim-tim semua aparatur negara. Kiranya Tuhan Engkau menjadi Allah kami, kiranya Engkau Tuhan menjadi Raja kami bagi bangsa kami dan negara kami, kota kami Malang yang kami cintai. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati airnya, tanahnya, Engkau memberkati udaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.